Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Yaitu menyampaikan kabar baik. Sekali lagi apa? Menyampaikan kabar baik. Ada dua hal yang perlu kita pahami saudara agar kita bisa menyampaikan kabar baik. Yang pertama saudara perhatikan di ayat 1 sampai ayat 3. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan pada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Yang pertama, menyampaikan kabar baik perlu mengerti tugas dengan benar. Ngerti dulu saudara dan saya dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan. Bukan hanya supaya menuhin sorga, bukan hanya itu saudara. Yes, sorga adalah bagian buat kita. Tapi selama kita masih di dunia, selama kita tunggu kapan kita Tuhan panggil kembali ke surga, maka tugas kita adalah beritakan kabar baik. Ngerti dulu saudara, ini menjadi penting buat kita. Tapi yang kedua, bukan cuma ngerti saudara, ayat 4-7 berkata, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebunmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu, perhatikan ini, akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Artinya saudara, bukan cuma kita perlu mengerti tugas, tapi kita perlu namanya menyampaikan harapan, namanya memberikan harapan. Ayo saudara, kalau kita hidup di tengah bangsa yang seperti ini, jangan pesimis saudara, jangan antipati saudara, jangan justru keluar kata sumpah serapah karena kondisi bangsa ini yang tidak baik. Kita perlu sampaikan harapan, kita perlu katakan kepada bangsa ini, hai bangsa Indonesia, aku percaya pemulihan pasti terjadi. Dan sampaikan juga kepada banyak orang. Tuhan memberkati, selamat menyampaikan kabar baik.